Setan merah. Setan merah sudah lama menjajah negara ini. Tidak ada wabah penyakit lain yang lebih fatal ataupun lebih mengerikan. Darah adalah simbol sekaligus segalnya. Merahnya yang menyala sekaligus meneror. Gejala yang dialami para pasien wabah ini termasuk rasa sakit menusuk-nusuk, pusing yang datang tiba-tiba dan diikuti oleh perdarahan hebat yang keluar dari pori-pori, lalu menyebar kemana-mana. Merah darah menodai tubuh dan wajah para korban, seolah menjadi tanda khusus agar mereka dikucilkan oleh masyarakat umum. Tidak diberi pertolongan sama sekali. Lebih dari itu, siapa saja yang terjangkit wabah ini sudah bisa dipastikan mati dalam waktu setengah jam. Namun, Pangeran Prospero adalah orang yang ceria, tak kenal rasa takut dan bijaksana. Ketika setengah dari populasi manusia di daerah kekuasaannya menjadi korban wabah mematikan tersebut, ia memanggil 1.000 teman yang bertubuh sehat serta berhati riang dari antara para ksatria dan putri kerajaan. Dikelilingi oleh tubuh-tubuh sehat, ia akhirnya beristirahat di dalam gereja yang berbentuk seperti istana. Struktur gereja ini sungguh rumit dan luar biasa, hasil kreasi sang pangeran yang terkenal memiliki selera tinggi. Gereja itu dikelilingi dinding tebal dan kuat, sementara mereka yang diundang ke dalamnya diminta membawa perangkat gas dan memasak, berikut palu besar sebelum menyolder gembok pintu gereja. Mereka tidak membawa barang-barang lain yang bisa memicu sikap depresi atau kondisi mental lainnya. Gereja itu dilengkapi dengan persediaan makan dan minum yang berlimpah. Tindakan antisipasi macam ini membuat mereka yang tinggal di dalamnya merasa tenang, tak akan tertular wabah mematikan yang merebak di mana-mana. Dunia luar bisa menjaga dirinya sendiri, sementara itu tak ada gunanya memikirkan atau menangisi yang sudah terjadi. Sang pangeran telah menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan sebagai hiburan. Ada pelawak, ada aktor, ada penari balet, ada musisi, ada si cantik, dan juga ada anggur. Semua ini mereka dapatkan berikut keamanan yang ditawarkan gereja itu tanpa si setan merah. Sekitar 5 atau 6 bulan sejak mereka menutup pintu gereja dari dunia luar. Sementara wabah mematikan itu mulai menjajah negara-negara asing. Pangeran Prospero memutuskan untuk menghibur 1.000 teman-temannya dengan mengadakan pesta topeng yang megah. Pesta topeng itu sungguh memukau. Tapi sebelumnya, mari kujelaskan dulu seperti apa ruangan tempat pesta tersebut diadakan serta keseluruhan. Pesta itu diadakan di dalam 7 ruang, masing-masing memiliki kapasitas dan kemewahan Imperial Suite. Di dalam istana-istana lain, kamar seperti ini memiliki bentuk panjang dan lurus, dengan pintu lipat yang bisa digeser ke belakang menuju dinding dari sisi kanan maupun kiri, sehingga ke-7 kamar itu bisa sambung menyambung membentuk ruangan besar. Namun, di dalam istana ini, bentuk kamar itu sungguh berbeda, sesuai dengan kecintaan sang pangeran terhadap apa-apa saja yang bersifat aneh. Masing-masing kamar memiliki bentuk berbeda, sehingga yang satu tidak bisa disambung dengan yang lain. Setiap beberapa meter ada tikungan tajam, dan setiap kali orang menikung mereka akan disambut pemandangan baru. Di tengah dinding, di sebelah kanan dan kiri, terdapat jendela gotik yang terbuka ke arah koridor tertutup menuju ke kamar-kamar tadi. Jendela ini dibuat dari kaca berwarna dengan nuansa beragam sesuai dengan dekorasi masing-masing kamar. Apabila kamar paling ujung di sebelah timur istana dicat biru, maka jendelanya pun biru. Sedangkan kamar kedua setelahnya menampakkan ornamen dan tapestri berwarna ungu. Karena itu, jendelanya pun berwarna ungu. Kamar ketiga menampilkan warna hijau, dan begitu pula bingkai jendelanya. Kamar keempat didekorasi dengan benda-benda berwarna oranye muda, yang kelima putih, yang keenam ungu. Kamar ke-7 dilapisi kain berwarna hitam pekat yang tergantung di dinding dan langit-langit ruangan, jatuh ke arah karpet yang terbuat dari material serta warna serupa. Tapi, hanya di kamar ini warna jendela tidak serasi dengan dekorasi interiornya.
Bingkai dan kaca jendela di dalam kamar ini menunjukkan nuansa merah tua, seperti darah. Nah, tidak satu pun dari ketujuh kamar di atas dilengkapi dengan perabot lampu atau tempat lilin. Meski ada banyak sekali ornamen berwarna kemasan yang berserakan di lantai atau menggantung dari langit-langit. Di dalam kamar-kamar itu sendiri tidak tampak adanya cahaya yang datang dari lampu atau lilin. Meski di dalam koridor yang mengarah pada masing-masing kamar berdiri tripod yang letaknya menghadap ke arah jendela, mengusung batu bara menyala yang kemudian membiaskan cahayanya lewat kaca berwarna sehingga menerangi seisi ruangan. Dari situ terciptalah beragam bentuk bayangan fantastis. Tetapi di kamar terakhir yang bernuansa hitam, cahaya batu bara yang menyeruak di antara dekorasi ruangan yang pekat, melalui lapisan kaca berwarna merah darah, justru menghadirkan bayangan mengerikan, membuat siapa saja yang berkunjung ke dalamnya tertegun bisu. Jantung mereka berdebar hebat, hingga hanya segelintir orang saja yang berani masuk ke sana. Di dalam kamar yang sama terdapat jam dinding besar berwarna hitam. Bandulnya mengayun ke kanan, ke depan, belakang, seraya menyerukan dentang monoton yang tak nyaring. Lalu ketika jarum panjangnya telah mengelilingi sirkuit lingkaran dengan penuh, menandakan bahwa 1 jam telah berlalu, dari paru-paru jam dinding tersebut terkeluar suara lantang yang dalam dan sangat berirama. Namun, suara itu sangat aneh hingga setiap 1 jam berlalu, para musisi orkestra mendadak berhenti memainkan alat musik mereka untuk sesaat, guna mendengarkan dengan seksama. Disusul oleh para tamu yang kemudian berhenti berdansa mengikuti lemahnya irama musik, sehingga terjadi kekacauan di dalam pesta. Sebelum dentang jam berbunyi, dikabarkan bahwa mereka yang biasanya ceria mendadak pucat, dan mereka yang sudah tua menyeka dahi mereka seolah sedang berpikir atau kebingungan. Tetapi, ketika gema suara dentang jam hilang, sama sekali tawa ringan serta merta mengisi keheningan dalam pesta itu. Para musisi saling menatap satu sama lain dan melempar senyum lega seraya membisikkan janji bahwa nanti saat jam berdentang lagi, mereka takkan menunjukkan reaksi gugup yang sama. Lalu, setelah 60 menit berlalu, atau sama saja dengan 3.600 detik, dan jam dinding di dalam kamar kembali berdentang, semua kemeriahan kembali terhenti seperti semula. Meski begitu, acara berlangsung lancar dan sangat menghibur. Selera sang pangeran memang agak aneh. Matanya selalu jeli dan memilih warna serta efek terbaik. Ia tidak mengacuhkan popularitas gaya hidup yang diadopsi masyarakat umum. Rencananya selalu mengandung unsur kebenaran, keberanian, serta amarah, dan setiap desainnya menunjukkan hawa nafsu binatang yang meletup-letup. Ada beberapa orang yang menganggap dia gila. Namun pengikutnya begitu yakin bahwa dia masih waras. Penting bagi kita untuk berada di dekatnya, menyentuh, melihat, dan mendengarnya untuk memastikan bahwa dia tidak gila. Sang pangeran berdiri sendiri yang telah mengarahkan pergerakan acara malam itu di dalam ketujuh kamar yang tersedia guna memeriahkan pesta besar tersebut. Dan dia juga yang menganjurkan agar para peserta menampilkan karakter unik di dalam pesta. Pastikan karakter kalian mengerikan. Maka para peserta pun mengaplikasikan efek ini itu untuk menjadi bintang tamu paling unik di sana. Sementara mereka saling menatap satu sama lain dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kostum-kostum antik bertebaran di mana-mana, memukau, kemilau, menghasilkan efek ilusi seperti yang ditampilkan dalam pertunjukan drama berjudul Hernani. Ada pula sosok-sosok unik dengan kostum yang menunjukkan letak anggota tubuh di tempat-tempat yang tidak selayaknya, serta hiasan lain yang sama anehnya. Selain itu juga ada para peserta yang mengenakan kostum bergaya sama dengan yang dikenakan sang pangeran. Segala macam orang hadir di sana, dari yang aneh, cantik, sampai yang mengerikan hingga mengundang rasa jijik. Ketujuh ruangan itu dihantui oleh sosok-sosok impian yang leluasa melangkah keluar masuk ruangan.
mengikuti nuansa penuh warna masing-masing kamar dan memberi efek seolah musik orkestra yang melantun tak lebih dari gema langkah kaki mereka. Lalu tiba-tiba jam dinding berwarna hitam itu pun berdentang. Untuk sesaat, kesunyian tercipta di setiap ruangan. Tak ada suara yang menggema kecuali suara bandul jam yang menghitung detik. Para pemimpi berdiri kaku di posisi mereka selama jam berdentang. Kemudian, setelah gema dentang jam sirna, tawa ringan yang tertahan mendadak mengalun riang di antara mereka. Sekali lagi suara musik memecah keheningan, dan para pemimpi tadi pun kembali bergerak bebas, melenggok dan berlari ke sana kemari, melihat-lihat ke arah jendela yang juga menghadirkan cahaya batu bara. Namun, kamar yang letaknya paling ujung sama sekali tidak dikunjungi para peserta bertopeng. Malam itu, sementara malam terus bergulir, menyambut pagi, dari jendela berwarna merah darah itu mengalirlah cahaya kasar yang bahkan tak sanggup menerangi lapisan kain hitam yang menyelimuti dinding ruangan. Dan bagi dia yang berani melangkah masuk serta menjejakkan kaki di atas karpet yang sama hitamnya, terdengarlah gumaman misterius. Tidak jauh dari jam dinding berwarna hitam yang tersangkut di dinding kamar. Gumaman ini terdengar lebih memelas daripada suara lain yang terdengar oleh peserta pesta yang tengah bersorak-sorai di dalam kamar-kamar lain. Kamar-kamar tersebut, kecuali kamar bernuansa hitam, terkesan ramai padat. Dan di tengah semua itu, berdetaklah jantung kehidupan yang gemetar. Pesta berlangsung tanpa henti, hingga jam dinding menandakan pukul 12 malam. Setelah itu, suara musik pun perlahan-lahan sirna, seperti yang kuceritakan tadi. Dan semua acara dihentikan, sama juga seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang jam dinding itu berdentang 12 kali. Dan mungkin semakin lama mereka menunggu berakhirnya suara dentang jam, semakin jauh pula pikiran mereka berkeliaran. Dan pada dentang-dentang terakhir, ada beberapa peserta pesta yang mengaku melihat sosok bertopeng yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Keberadaan sosok ini pun kemudian menjadi berita gosip yang disampaikan lewat bisikan dari satu orang ke orang berikutnya, menciptakan suasana baru di antara para peserta sebelum akhirnya mereka menunjukkan reaksi ngeri, takut, dan jijik. Di dalam ruangan penuh manusia berkostum dan bertopeng aneh. Tentunya penampilan serupa tak akan menarik perhatian mereka. Apalagi mengingat tema pesta topeng malam itu sungguh tanpa batas. Tapi sosok yang mereka lihat mengenakan pakaian yang bahkan melebihi selera sang pangeran. Tidak semua orang bisa diajak bercanda atau bisa ditakut-takuti seenaknya. Emosi selalu jadi taruhannya. Bahkan bagi mereka yang tak pernah khawatir akan hidup dan mati, ada beberapa hal yang tidak boleh dijadikan bulan-bulanan. Seluruh peserta kini sadar bahwa kostum yang dikenakan orang itu sama sekali tidak lucu ataupun lazim. Sosoknya tinggi dan kurus, terbungkus kain hitam dari kepala sampai kaki. Topeng yang ia kenakan tak ubahnya wajah mayat yang pucat dan kaku. Tapi semua ini masih bisa ditoleransi oleh para peserta. Andai saja sosok itu tidak mendandani dirinya seperti si setan merah, jubah hitamnya menampakkan bercak darah, dan alis di atas topeng yang ia kenakan juga terpercik darah. Ketika Pangeran Prospero melihat sosok tersebut, ia melakukannya pelan-pelan, seolah ingin mengamati lebih jelas, menyeruak di antara para peserta pesta. Ia segera kejang-kejang, lalu gemetar tak keruan.
dihantui teror tak berkesudahan. Saat kemudian, wajahnya memerah karena marah. Siapa yang berani? Tanyanya pada para peserta pesta di sekitarnya. Siapa yang berani melakukan penghinaan ini terhadap kita semua? Tangkap dia dan lepas topengnya, supaya kita tahu siapa yang nanti harus kita gantung mati saat matahari terbit. Pangeran Prospero meneriakkan kata-kata itu di dalam ruangan bernuansa biru. Suaranya menggema keras di dalam ketujuh kamar yang tersedia di sana. Karena sang pangeran adalah pria yang bertubuh besar dan bersuara lantang, dan dengan satu lambaian tangan saja para musisi segera berhenti bermain musik. Di dalam ruangan bernuansa biru, sang pangeran berdiri bersama teman-temannya yang kini menunjukkan wajah pucat pasi. Awalnya, ketika ia mengangkat suara, terdengar suara langkah terburu-buru dari dalam kelompok ini menuju sosok setan merah yang berlalu, yang tadi berada sangat dekat dengan sosok misterius tersebut. Namun sekarang, dengan langkah berat justru mendekati sang pangeran. Tapi sama seperti sensasi yang memicu reaksi para peserta saat sosok misterius berjubah hitam itu lewat. Ternyata tak ada seorang pun yang tadi berusaha menangkapnya. Karena itu, sosok tersebut justru melewati sang pangeran dalam jarak 1 meter, dan di hadapan orang banyak, seolah ia dengan mudah bisa bergerak ke segala arah, tanpa gangguan, memasuki ruang bernuansa biru, lalu ruang bernuansa ungu, terus ke ruang hijau, ke ruang oranye, ke ruang putih, dan ke ruang ungu, sebelum akhirnya langkahnya terhenti. Pada saat ini, dengan amarah meledak-ledak, Pangeran Prospero yang malu karena tadi sempat ketakutan, buru-buru melalui ke-6 kamar dengan urutan yang sama tanpa ada yang mengikuti, karena takut menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ia menarik sebilah pisau dari balik sabuk dan melangkah lebih dekat ke arah sosok berjubah hitam yang memunggunginya. Sosok itu berhenti di sudut ruangan, lalu berbalik untuk menghadap pemburunya. Terdengar pekik yang melengking membelah malam, sementara pisau yang tadi digenggam oleh sang pangeran pun terjatuh ke atas karpet hitam, disusul tumbangnya tubuh Pangeran Prospero. Segerombol peserta pesta kemudian buru-buru memasuki ruangan hitam tersebut. Setelah mengumpulkan keberanian, mereka menemukan Pangeran Prospero dalam keadaan tak bernyawa. Mereka juga melihat sosok misterius berjubah hitam panjang yang berdiri tegak di dalam bayang-bayang jam dinding. Sebelum napas mereka tercekat di leher saat memperhatikan bahwa kain hitam serta topeng pucat itu tidak diisi oleh makhluk nyata. Kini resmi sudah kehadiran si setan merah di antara mereka. Dia datang seperti pencoleng di malam hari, dan satu demi satu menjatuhkan para peserta pesta di dalam ruangan berdinding darah, tempat mereka sebelumnya berdansa dan tertawa. Masing-masing dari mereka terbaring di atas lantai ruangan. Jam hitam di dinding itu pun berhenti berdentang saat orang terakhir mengembuskan sisa napas hidupnya. Cahaya batu bara mendadak redup. Kegelapan, kematian, dan setan merah menguasai alam semesta.